Pemirsa, seperti sudah diduga, hasil penyelidikan Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta menyatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah melanggar konstitusi. DPRD sepakat melanjutkan hak angket menjadi hak menyatakan pendapat yang memiliki sanksi lebih keras, melengsarkan Ahok dari kursi gubernur. Ahok kini berada di ujung tanduk. Paripurna DPRD DKI Jakarta Senin siang membacakan hasil temuan penyelidikan Panitia Hak Angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Seperti sudah diduga, Panitia Hak Angket menyatakan Ahok telah melakukan pelanggaran 2 peraturan perundang-undangan. Hasil penyelidikan dibacakan Ketua Panitia Hak Angket Ongen Sangaji. Pelanggaran yang dimaksud adalah penyerahan draft rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri bukan berdasarkan hasil pembahasan bersama antara DPRD dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok juga dituding mengabaikan kewenangan DPRD yang memiliki peran dalam pengajuan usulan di RAPBD. Selain melanggar undang-undang terkait APBD, Ahok dinilai telah melanggar etika dan norma dengan menyebarkan fitnah terhadap institusi dan anggota DPRD. Ini terlihat dari pernyataan Ahok yang memplesetkan singkatan DPRD menjadi Dewan Perampok Daerah. Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah melanggar etika dan norma dalam melakukan tindakan menyebar fitnah terhadap institusi dan anggota DPRD dengan menyatakan bahwa DPRD adalah singkatan dari Dewan Perampok Daerah. November 2014 dan akun YouTube. Tindakan tersebut merupakan penistaan, penghinaan terhadap lembaga institusi negara. Setelah rapat paripurna DPRD DKI Jakarta kemungkinan akan melanjutkan dengan hak menyatakan pendapat. Kepastiannya akan ditentukan dalam rapat paripurna DPRD pekan depan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana mengatakan, sebagian besar anggota DPRD akan menempuh hak menyatakan pendapat. Ya ini kan tadi sudah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Nanti sabar aja, nanti dirapim, kemudian apa saja nanti kan dibentuk lagi nih. Dibentuk lagi, habis hak angket kan hak menyatakan pendapat, panitianya lain lagi tuh. Ya, surat keputusannya juga lain lagi nanti dari pimpinan Dewan. Jadi itu, kemudian nanti apa saja yang diputuskan, tentunya itu dirapim. Ya, rapim itu kandungannya jelas dan keputusan yang paripurna hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat bisa terjadi apabila memenuhi beberapa syarat, seperti diajukan sekurang-kurangnya 20 orang serta minimal didukung 2 fraksi di DPRD. Hak menyatakan pendapat ini memiliki rekomendasi lebih keras, yaitu teguran keras atau pemberhentian. Namun sejak hak angket digulirkan, Ahok menyatakan tak gentar menghadapinya. Ahok justru menunggu panggilan dari panitia hak angket untuk meminta penjelasannya. Tetapi hingga hasil hak angket disimpulkan, DPRD tidak pernah mendengar keterangan Ahok. Ya, karena mungkin dia nggak berani manggil saya biar langsung vonis. Kan itu kan nggak lucu kan. Saya berseteru dengan mereka. Yang menentukan siapa salah benar. Wasitnya dia. Kira-kira dia mau nggak nyalain dia? Jadi pengennya langsung paripurna nyatakan saya salah. Ya kan lucu gitu kan. Ya kalau logika kan saya kalau sama Anda berselisih, saya nuduh Anda salah, Anda nuduh saya salah. Yang menentukan siapa? Harus ada wasit dong. Ini kan nggak angket, saya nentukan sendiri. Terus kamu nggak dipanggil lagi, nggak suruh berdebat depan umum. Makanya kan lucu kan lapor pengadilan. Saya juga kalau lapor mereka pengadilan kan saya bilang kan kalau gitu caranya. Berarti dia mau angketin saya angketin dia kan nggak punya hak saya angketin. Ya udah kalau itu saya lapor Bareskrim kalau gitu. Perang antara DPRD DKI Jakarta dan Ahok tidak hanya berlangsung di ranah politik, tetapi juga telah merambat ke masalah hukum. Ahok dan DPRD DKI Jakarta saling lapor ke polisi, Kejaksaan Agung, dan KPK. Lalu bagaimanakah akhir perseteruan DPRD DKI Jakarta nantinya? Akankah berujung pada pemakzulan Ahok apabila DPRD DKI Jakarta jadi menggulirkan hak menyatakan pendapat? Tim Liputan, JAK TV. Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah melanggar etika dan norma dalam melaksanakan tindakan
menyebar fitnah. Wasitnya dia, kira-kira dia mau nggak nyalain dia? Jadi pengennya langsung paripurna nyatakan saya salah. Ya kan lucu gitu kan. Ya, kisruh politik antara eksekutif dengan legislatif di DKI Jakarta tampaknya belum juga reda, bahkan juga berbuntut akan panjang karena kemarin akan disampaikan akan DPRD melakukan hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat memang disampaikan bisa menjadi sebuah kelanjutan dari hak interpelasi atau hak angket, dan hak angket kemarin sudah memutuskan bahwa ada dua hal pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu pertama masalah mengenai menyampaikan dokumen RAPBD yang palsu dan juga mengenai masalah etika. Kami akan membahas mengenai hal ini, bagaimanakah ujungnya, apakah yang diinginkan oleh para anggota Dewan yang ingin menyampaikan hak, menyampaikan pendapat. Kami akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan dua narasumber di studio. Yang pertama dengan Bapak Syarif, beliau adalah anggota, maksud kami beliau adalah sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra. Selamat malam Pak Syarif. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Syarif. Dan juga dengan Pak Bestari Barus, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta. Selamat malam Pak Bestari. Selamat malam. Terima kasih bersama kami. Silakan Anda ingin bergabung bersama kami menelpon di 021 51 55 111. Baik, dari yang disampaikan oleh media bahwa Pak Syarif ini adalah salah satu motor untuk penggerak hak menyatakan pendapat. Apa yang menjadi pertimbangan Anda? Saya bukan motor, itu disebut oleh media ya. Pada saat itu memang kan saya juga bagian dari panitia angket. Kemudian saya juga bagian dari terlibat dalam penyusunan pada hari kemarin ya. Itu kan setelah pembacaan laporan panitia angket, saya sampaikan instruksi waktu itu memohon kepada Ketua DPRD untuk menindaklanjuti seperti apa yang diinginkan oleh Ketua panitia angket. Ya, pada saat itu saya sudah sampaikan di depan paripurna itu, kami sudah mengumpulkan tanda tangan. Yang saya hari itu sore itu sudah terkumpul 22 orang. Oke, jadi sebelum keputusan kemarin dibacakan sudah terkumpul juga tanda tangan untuk melakukan hak menyatakan pendapat. Bukan, setelah pembacaan itu kan ada jeda 1 jam. Kita kumpulkan pada teman gimana hasilnya seperti ini, jelas untuk menindaklanjuti dari laporan panitia angket. Kita terkumpul waktu itu ada 22. Nah, sekarang saya sudah hitung sudah mendapat jumlah 32 orang. Dari berapa fraksi itu Pak? Ada 4 fraksi. Jadi minimal 2 fraksi sudah terlampaui ya? Sudah terlampaui ya. Saya ingin menyebut misalnya Gerindra 15 orang, P3 itu catatan saya ya 9 orang, Golkar 5, PKS 3. Ada kemungkinan besok akan bertambah, saya perkirakan bisa sampai 35-an. Oke, baik. Dari kemarin yang disampaikan dalam hak menyatakan pendapat itu munculnya seperti apa? Bagaimana tiba-tiba muncul gagasan untuk melakukan hak menyatakan pendapat? Karena kemarin memang dari panitia hak angket sudah menyampaikan rekomendasi kepada Kemendagri untuk melakukan teguran kepada Gubernur DKI Jakarta. Enggak begitu. Kemarin laporan itu laporan panitia angket, tidak dalam bentuk rekomendasi. Kemarin panitia angket itu melaporkan apa yang dia temukan, fakta-faktanya, apa yang dia temukan, bukti-buktinya, ya kan. Kemudian disimpulkan ada 2 pelanggaran. Jadi bukan rekomendasi. Oke, jadi artinya menurut Anda laporan hak angket dianggap tidak begitu bermanfaat begitu untuk melakukan teguran kepada Gubernur DKI Jakarta? Tidak, panitia angket itu tidak punya otoritas untuk melakukan apapun, rekomendasi. Tidak, hanya melaporkan temuan pelanggaran. Nah, ini urutannya sesuai dengan perundang-undangan. Setelah panitia angket mengumpulkan bukti, kemudian dilaporkan paripurna, ditanyakan kan kepada teman, gimana nih temuannya pelanggaran, kan gitu ya. Sesuai dengan ketentuan, kita bisa mempol up, menindaklanjuti dalam bentuk hak menyatakan pendapat. Nah, syaratnya 20 orang. Jadi, setelah laporan angket disampaikan kepada paripurna, kita sudah tidak bicara lagi soal angket. Oke, jadi kita langsung pindah ke hak menyatakan pendapat. Baik, Nasdem tidak turut serta dalam tanda tangan ini? Oh, tidak. Justru saya ingin juga menambahkan bahwa Nasdem itu sudah rapat pagi-pagi ya sebelum menghadiri acara
sidang paripurna laporan itu, dan kita bersepakat untuk tidak terlibat di dalam atau menolak hak menyatakan pendapat apabila rekomendasinya sampai di sana. Oke, apa menjadi pertimbangan Nasdem? Pertimbangan Nasdem satu, pertama begini, bahwa rekomendasi itu ada, tetapi rekomendasi itu di ujung akhir paragraf akhir itu bunyinya kan salah satunya itu yang di bold hitam gitu ya, untuk ditindaklanjuti, menyerahkan kepada pimpinan menemukan kesalahan dan untuk ditindaklanjuti. Tapi tindaklanjuti ini apa gitu, tidak ada kejelasan gitu loh. Jadi tidak, kalau keputusan hak angket yang sudah sedemikian lama bekerja kawan-kawan ini seharusnya jelas ditindaklanjuti dengan apa, ditindaklanjuti dengan itu difotokopi dan disebarkan, atau untuk ditindaklanjuti disimpan di dalam lemari atau apa, ini kan harus jelas. Nah, kedua, kami menilai ya bahwa ada cacat di dalam proses ini ketika dinyatakan gubernur bersalah, divonis bersalah loh. Oke. Ya, di dalam sidang paripurna itu ada vonis bersalah. Tetapi kalau kita, ini yang sangat saya sayangkan, di beberapa media saya sampaikan juga, kenapa ketika ada orang yang diduga melakukan kesalahan, sebegitu angkernya kah orang itu, sehingga yang diperiksa, ditanyain cuma saksi-saksinya saja. Jadi yang divonis tidak ditanyakan? Objek vitalnya ini saya katakan, ini diabaikan gitu. Nah, jadi saya jadi bingung ketika itu, ini apakah angket ini sudah selesai atau masih ada lanjutannya? Tetapi yang diisyaratkan di dalam tata tertib pun, ketika itu sudah diparipurnakan, maka tidak bisa lagi kemudian dibuka ini angket yang sama. Maka ada cacat di sana, Depdagrinya belum ditanya, Ahok sebagai dalam kapasitas gubernur tidak juga ditanya, kemudian diputuskan. Makanya tadi saya bertanya kan sempat ini statement kapan? Pak Basuki tadi saya sangat setuju dengan itu, dan kita berharap sebetulnya, dan saya akan hadir apabila ada gubernur kemarin itu dipanggil, dan saya akan hadir gitu untuk mendengarkan apa sebetulnya gitu loh. Jadi ini yang saya harapkan ya, nanti pun apabila ada hal-hal lain selain daripada ini, mungkin akan banyak beberapa pansus-pansus ini betul-betul harus keseluruhan yang memang yang harus diselidiki itu, yang harus ditanyai ya ditanyai, jangan ditinggalkan. Ada apa? Jadi masih gitu? Ada yang kok ditinggal, menggantung begitu gitu besar. Menggantung sekali. Kita akan tanyakan kepada Pak Syarif juga nanti, tapi kita harus break sejenak. Jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara. Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah melanggar etika dan norma dalam melaksanakan dalam melakukan tindakan menyebar fitnah. Wasitnya dia, kira-kira dia mau nggak nyalain dia? Jadi pengennya langsung paripurna nyatakan saya salah. Ya kan lucu gitu kan? Ya, kami lanjutkan perbincangan ini. Baik, Pak Syarif bisa menanggapi tadi pernyataan yang menarik dari Pak Bestari, maupun tadi tanggapan sedikit dari Pak Ahok yang mengatakan bahwa wasitnya DPRD dan juga yang memutuskan DPRD, dan tadi juga disampaikan Bestari bahwa cacat dalam hal keputusan kemarin yang tidak memanggil pihak-pihak yang terkait yang diberi vonis. Jadi saya ingin membantu menjelaskan pernyataan Pak Bestari mengenai saya bingung. Saya ingin jelaskan supaya Pak Bestari tidak bingung ya soal cacat. Hal yang kedua ya, jadi urutannya adalah ya kan, panitia angket itu menyusun jadwal, ya kan, jadwal itu disepakati, kemudian disampaikan kepada pimpinan yang akan dipanggil ini loh, ini. Kemudian bingungnya di mana, ya kan? Menurut saya, ya termasuk pemanggilan Pak Gubernur. Ya nanti dulu. Tidak ada yang bingung, semua disampaikan secara terbuka jadwal itu, pemanggilannya pun terbuka, disaksikan teman-teman wartawan, tidak ada yang materi pertanyaan detailnya pun. Jadi menurut saya tidak perlu dibingungkan, jelas semua. Nah, persoalan mungkin yang dimaksud cacat atau bingung kaitan dengan tidak dipanggil oleh gubernur, tidak dipanggil, memang di dalam ketentuan perundang-undangan tidak ada kewajiban
untuk memanggil gubernur. Oke, sebuah Satu vonis ya. dijatuhkan tapi tidak memanggil Bukan, gubernurnya. ini salah persepsi Pak Besari ya. Ini bukan. Enggak lah, saya enggak salah persepsi ini. Begini Pak, Ini Pak, sebentar, semuanya sebentar, masyarakat sebentar, melihat loh. sebentar. Satu kejadian Sebentar. yang lucu sebetulnya Bukan, begini. ini. Kita itu kan menyelidiki, ya kan, bukan Iya. memvonis. Memponis Pak, Enggak, Bapak enggak. jatuhkan ponis, Enggak, gubernur bersalah, enggak. hukumannya sosial. Enggak Gitu begitu. loh. Yang memutuskan itu adalah di tingkat atasnya Mahkamah Agung. Tidak, di Loh. putusan ini bisa dikatakan putusan selalu. Bukan, enggak. Iya, bisa Enggak. loh, Pak. Bukan, ini keputusan Ini politik. dinyatakan sudah, ya keputusan apapun keputusan politik, politik ya kan? pun itu keputusan. Bukan vonis, bukan. Menjatuhkan Bukan. Karena ke gini. sangkaan Sebentar, bersalah Pak Besari. gitu. Sebentar, Pak Besari. Tanpa orangnya pernah ditanya. Sebentar, Ini luar sebentar. biasa. Begini, Saya begini. sebagai anggota DPD sebetulnya Inilah beda luar lah, biasa, beda kan, saudara. beda persepsi terkait dengan hak angket. Hak angket itu penyelidikan, ya kan? Ketika ditemukan fakta dan data, kemudian kesimpulan melanggar undang-undang. Akhirnya judul di atas. Nah, ini pembenaran bukan boleh lah. menindaklanjuti. Pembenaran boleh. Menindaklanjuti dalam bentuk apa? Dalam bentuk HMP, hak menyatakan pendapat. Belum vonis. Di dalam HMP pun ada realitas politik yang lain Itu nanti. vonis, Pak. Bukan kalau Vonis dalam vonis tataran bukan tingkat angket, bukan itu kalau sudah vonis. vonis. Nah, kalau vonis saya sampaikan ya, kalau vonis itu diatur dalam undang-undang, kalau vonis itu ada sanksinya, Pak. Betul nggak? Ada sanksi kan? Pak Bestari? Semua vonis ada sanksi. Iya kan? Belum tentu. Ada sanksinya. Nah, di Tidak. undang-undang diatur. Hukuman Sanksinya. percobaan 3 bulan nggak ada Ya, sanksi, di Pak. dalam Nggak dimasukin di penjara dalam orang. panitia angket tidak ada kata-kata sanksi. Catat dengan baik-baik. Di dalam laporan panitia angket tidak Pak, memvonis, vonis tidak sanksi menyebut. itu tidak Nanti dulu. selalu berupa hukuman badan. Itu Pak. jelas. Ya kan, psikis keluarganya itu pun tafsiran. terganggu. Ini tafsiran. Itu, tidak tafsir. Tafsiran. Ini benar loh. Legal formalnya di dalam laporan panitia angket tidak memvonis. Tidak Vonis. menyampaikan Nah, fakta-fakta itu bahwa persepsi terbukti. dari saudara Sarip Loh, mengatakan karena itu vonis tidak vonis. karena vonis ada sanksinya. Vonis itu ada sanksinya disampaikan melalui HMP. Tidak selalu vonis itu sanksinya kepada bagaimana fisik. mungkin? Oke. Psikis juga itu Ya, vonis, tafsiran Pak. ini Tidak tafsiran. pernah Legal pilihan. formalnya tidak ada. Legal Bagaimana? formalnya mengatur Psikis, ketika Pak. diduga melanggar ditindaklanjuti dalam bentuk HMP. Nah, itu pun Pak belum Sarip. memvonis, belum. Oke. HMP itu belum memvonis. HMP adalah usulan 2 opsinya di dalam tata tertib dewan. Opsinya, ya kan, peringatan keras atau rekomendasi yang lain. Nah, rekomendasi lain ini yang akan disampaikan kepada Mahkamah Agung. Kalau pelanggarannya berat, dinyatakan berat, ya kan, usul pemberhentian. Ini vonis. Sekarang Berarti belum. ujungnya HMP, berarti Nanti menurut dulu, Pak saya Syarif. klarifikasi dulu, Pak Bestari. Ini vonis. belum vonis. Itu dari persepsi boleh lah. Legalnya urut-urutannya jelas. Pembenaran sebagainya Bukan itu pembuturan, nggak bukan inilah. pembenaran. Jelas kita tidak urut-urutannya. bantahkan, kita hormati. Faktanya disampaikan ya. Oke. Kemudian disampaikan pernyataan dari ketua panitia menindaklanjut, bukan memvonis. Loh. Tindak lanjut itu sudah rangkaian daripada vonis yang Di diterima mana? Di untuk mana vonisnya? ditindaklanjuti. Bukan Gini, kalau vonis ketika diberikan sanksi ya, kemudian tidak melaksanakan double sanksinya. Ini nggak ada vonis. ini pembenaran, Loh, boleh-boleh bukan saja. pembenaran. Itu dibacanya begitu tapi kita undang-undangnya. semua, Pak, Dibacanya begitu kita undang-undangnya, semua Pak harusnya Bestari. sama-sama paham bahwa sekarang objek yang paling utamanya siapa sih yang diberi sanksi, Objeknya kebijakan. Loh, bukan. Objeknya kebijakan pengiriman APBD, Pak, bukan yang Bapak Ahoknya. sampaikan itu Bukan pada Ahoknya. keputusan. Iya, bukan Ahoknya, bukan. Yang Bapak sampaikan kepada keputusan itu jelas gubernur gitu loh. Kalau gubernur itu udah orang. Enggak dong. Nah, orangnya begini, kemudian divonis bersalah. Begini. Enggak, lagi-lagi salah. Itu. Lagi-lagi salah. Bukan Tanpa vonis. pernah ada klarifikasi apapun. Nanti ini ada gelombang Itu. kedua klarifikasi. Jadi menurut Anda di HMP nanti akan ada gelombang klarifikasi. kedua penyampaian Lah, ya nggak bisa lah. tanggapan terhadap hasil angket. Masa kita memvonis orang tanpa inilah- orang itu inilah dihadirkan. perbedaannya. Ini sebetulnya pandangan Perbedaan. kami yang membuat kita semakin ini ternyata main-mainan. Enggak. Kok Enggak. enggak Main-main gini, gitu semua coba tunjukkan di mana Nah, itu salah satu, aturan yang Pak. melanggar. Di mana aturan melanggar? Kalau di cacat tunjukkan. Cacatnya itu tadi. Di mana? Kita, Bapak, kita sama-sama menghadiri rapat paripurna itu, kemudian di paripurna itu dinyatakan dia bersalah. Tidak. Yang timbul dalam pikiran, kok tidak, Baca gimana sih? laporan paling angket. Tidak ada kata salah. Coba melanggar undang-undang. halaman paling belakang, Pak. Mana?
Halaman berapa? Halaman paling belakang Berapa? akhir. Berapa? Ya, paling belakang aja lah Yang mana? rekomendasinya Iya, itu loh. mana? Nah, itu. Mana? Itu. Ini. Mana? Menindaklanjuti Iya, ini Iya. kan dia kan. Mengusul. Gubernur Provinsi DKI telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Betul. Pelanggaran- Kan ini kan divonis. Bukan nih. vonis, bukan vonis Udah itu dong, adalah itu amar begini, putusan saya kira kok. Pak Bestari ahli hukum ya, yang Amar namanya vonis putusan ini bukan. jelas gubernur kan. Bukan Pak Bestari, Nah, saya kira pertanyaan ahli kita hukum begini, ya. Mbak. Gini Pak Apakah Bestari, kalau di dalam- vonis itu kan, ya kan, jatuhan hukuman berapa sanksinya lamanya, ya kan? Oke. Apakah berlapis kan begitu? Ya. Ini melanggar undang-undang, nanti diuji apakah keputusan DPRD ini benar atau tidak, diuji oleh Mahkamah Agung. Ini bukan vonis. Tapi Bukan memang dari vonis. bahasa hukum melanggar dianggap sudah sebuah vonis. Saya menurut Pak Bestari. baru- Vonis, Bu. Saya belum Ini belum vonis tahu tuh. angket. loh. Ah. Jadi Apa? vonis itu jangan Ilmu hukum dibayangkan mana? hanya vonis yang ada di pengadilan. Oke. Ini vonis angket. Baik. Jelas Saya belum gubernur melakukan kesalahan. Yang kita tidak keberatan loh dengan ini. Yang kita keberatan sebetulnya adalah ketika vonis ini dijatuhkan Vonis. Oke. tanpa memanggil yang bersangkutan yang dianggap salah. Bukan. Kalau tadi ini sebentar, ini sedikit saja. Kalau tadi ini dilaksanakan dan itu memang terbukti dari hasil investigasi yang dilakukan terhadap gubernur dan juga bahkan sampai ke Depdagri, Nasdem akan dukung loh hasilnya loh. Kalau itu ternyata baik gitu loh. Oke. Gitu. Itu masalahnya gitu. Jadi bukan kemudian kita di sini berada sebagai pembela Ahok. Ini kan kesalahan kawan-kawan ini beranggapan kita pembela Ahok. Tidak, kita berdiri di atas konstitusi. Ketika konstitusi bicara bahwasannya ada hak orang untuk membela diri, ini dikangkangi, ini yang saya katakan lemah sekali ya hasil angket ini. Gitu loh. Tanpa memperdulikan hak asasi orang, ini kemudian kamu salah. In absentia boleh dilakukan, boleh. Ketika apa? Orangnya melarikan diri. Orangnya sudah meninggal, tetapi ini masih ada tinggalan yang harus diselesaikan. Ini orangnya 2 langkah di belakang, gitu. Oke. Ini kan luar biasa. Gini masalah. Baik. Beda. Mungkin tahan sebentar, Pak Penyidikan Syarif. dengan pengadilan kan beda. Oke. Ini, Baik. ini angket, ini vonis angket. Bukan. Oh iya. Bukan. Ini keputusan loh. Ini Vonis bukan. apa sih Pak? Kan keputusan Pak. Iya, Oke. keputusan Menurut Pak Bestari sendiri, Sanksi. menurut Pak Bestari Sanksinya sendiri apa yang Sanksinya psikis loh ini. Saya tersiksa batin loh Ahok tadi. Loh, Oh, sudah laporan kok- rupanya. Baik. Bukan. Lah ini kan sama-sama kita dengar tadi di TV Pak. Kalau menurut Pak Bestari sendiri, sebenarnya apa yang sesungguhnya yang betul begitu dalam koridornya angket itu memutuskan apa Kita sebetulnya? sangat berharap kemarin dan saya selalu hadir sebentar di dalam rapat-rapat angket itu. Bung Sarif juga pernah lihat saya dan saya duduk memperhatikan, ya kan? Saya tahu waktu ada Margarito Kamis, saya tahu waktu pakar-pakar diundang, rekomendasi pakar adalah Ahok melakukan kesalahan. Cuman ada rekomendasi lain yang tidak dilaksanakan, apa? Panggil dong Ahoknya. Jadi yang dibilang salah Ahok diterima, dimasukkan ke sini, yang dikatakan panggil Ahok nggak dilaksanakan. Kita berharap pada waktu itu Ahok itu sebagai gubernur dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab dari seluruh Oke. SKPD, katakanlah seperti itu dihadirkan supaya apa? Paripurna lah yang namanya penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh kawan-kawan di angket. Kita kan dari awal bilang kita hormati. Jadi semuanya Walaupun balance kita begitu ya? Ada Betul, ada suaranya hak semua. Orang Baik. yang harus dihormati juga, membela diri boleh. Bahkan gini loh Pak, orang yang maling sepatu aja ketika ditangkap, jangan dipukulin, kita sidang saja dulu. Dan dia yang didengarkan loh, saksi juga didengar gitu loh. Ini bahkan yang kasus yang seperti ini besarnya, sampai seorang gubernur mengeluh, loh Oke. saya nggak dipanggil, nggak ditanya, sekarang mau putus-putusin aja. Ini yang menjadi penyesalan kami, sehingga kita sebetulnya berharap, kalau gubernur dipanggil, maka ini akan clear kan, sudah semua terpenuhi, nggak ada lagi keluh Sudah kesah, selesai gitu. begitu ya. Baik, kita masih akan satu bagian lagi. Sebentar Pak Berbeda Syarif, jadi masih ada satu bagian pendekatannya lagi. ya. Kita akan break sesaat lagi. Kami masih akan kembali bersama Anda. Ini Ahok didung tanduk. Baik Pak Syarif, sadarkah Anda bahwa dengan perlakuan DPRD begitu ya, dengan memperpanjang hak angket dengan HMP itu, artinya akan mengganggu kinerja dari DPRD maupun dari eksekutif? Tidak mengganggu. Bagaimana tidak mengganggu menurut Anda? Tidak mengganggu. Kita besok udah kunker, nggak ada mengganggu, tetap jalan.
Dan Pak Ahok juga rileks kok. Rileks, dia terus bekerja, tidak ada gangguan. Dan saya ingin klarifikasi ya, saya tidak ingin panjang lebar soal itu. Masyarakat juga tenang. Jadi ini proses politik yang normal saja. Nah, itu tadi mengenai tadi ya. Jadi soal kenapa Pak Gubernur tidak dipanggil, itu kan kesepakatan panitia angket bahwa tidak ada. Jadi begini, jalannya itu kita pada legal formal yang ada. Kalau di situ mengatakan wajib, kita undang. Kalau tidak, tidak. Pendapat pakar mengatakan mengharapkan Pak Margarito, diharapkan teman-teman mengundang Pak Gubernur. Setelah kami kaji, ternyata tidak diperlukan. Karena apa? Buktinya sudah cukup. Oke. Buktinya yang disimpan oleh panitia sudah cukup. Karena itu Pak Gubernur tidak diperlukan. Kapan diperlukannya? Ada masanya. Ada. Oke. Pada saat berarti ini masih panjang lagi. Oke, tapi Anda tadi berjanji tidak akan mengganggu kinerja eksekutif maupun legislatif. Pasti. Karena masyarakat melihat bahwa tidak pernah tenang antara DPRD dengan pihak gubernur. Apakah ini juga disadari oleh Anda sendiri sebagai anggota Dewan? Nggak ada masalah. Ya Pak Bestari ya, dengan Pak Sekda jalan, kemarin kita paripurna salaman dan ngobrol. Tenang menghanyutkan. Kemarin tapi inti dari HMP ini adalah yang ada upaya untuk pemakzulan atau melengsarkan Gubernur DKI Jakarta dari ujung HMP ini. Enggak begitu Mbak Sela. Jadi sebenarnya intinya apa ya yang didapat dengan HMP? Kita menjalankan perintah undang-undang. Ya, Okay. Itu dulu bahwa ditemukan pelanggaran. Kalau pemakzulan kan sanksi. Ya. Sanksi kan nggak harus pemakzulan. Ada opsi misalnya di dalam tatip itu peringatan keras. Oke, Nanti baik. diambil realitas politik mengatakan Pak Bestari yang mana, Gerindra yang mana dukung, kita serahkan kepada demokrasi yang diatur dalam tatip. Oke, terakhir Pak Bestari. Nah, itulah sebabnya kenapa kami merasa ada yang kurang dengan angket ini, karena ada kesempatan untuk menghadirkan gubernur dan menjelaskan, tetapi ini tidak diambil. Ini kan akhirnya mengganggu kinerja Dewan. Jadi Anda mengaku memang ada kinerja ya? Perlambatan sehingga ini rentetan kerja Dewan yang masih panjang, raperda yang ada 17 ini masih terbengkalai yang seharusnya sudah masuk, tidak bisa dikerjakan karena semuanya konsentrasinya ke angket. Ya. Oke, 1-2 Bahkan sekarang pertemuan, HMP tapi akan pertemuan yang dilanjutkan. tidak terlalu inilah. Ya. Oke, berarti Nasdem tidak akan ikut-ikutan juga dengan HMP ini berikutnya. Nasdem berpendapat bahwa Mendukung angket ini moral katanya cacat. tadi. Oke. Oh enggak. Cacat. Enggak Jadi cacat. kalau cacat ini kalau Coba dilanjutkan, tunjukkan kalau cacat Oke. itu legalnya mana? Tunjukkan cacatnya di mana? kalau saya kata cacat begini, Pasal bahwa berapa? setiap orang, ini gubernur orang kan, diberi hak untuk membela diri sekurang-kurangnya ketika disangkakan berbuat sesuatu. Tetapi angket ini memvonis gubernur. Beda, bukan vonis ini. Kita kembali lagi ke masalah. Ini bukan vonis. Baik, mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi dengan perbincangan berikutnya ya. Namun demikian kita tadi menunggu janji dari Pak Syarif tadi bahwa HMP tidak akan mengganggu kinerja Dewan dan juga eksekutif. Tidak. Baik, terima kasih banyak. Kita kawal, tenang aja. Baik, Masyarakat terima Jakarta kasih Pak tenanglah. Bestari dan juga Pak Syarif. Selamat malam.